سيدنا إلهي الوردي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السلام المدني ولنا الشيخ وراشد أبو البندري ثم إلى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن الشيخ محمد بن البندري وإلى الشيخ المعلم وإلى الشيخ محمد بن عبد البندري والشيخ المعلم ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اشهد رحمة الله وبركاته وأسرارهم وعلمهم ونفحات الأساسية وكرامة وبارك لنا ولجميع أولادنا وزوجنا وأهل البيت المعتدى في الآخرة بنية الصحة والعافية والسلامة وأطلبهم في طاعتك وحسن الخاتمة رحمة الله وجعلنا إياهم العبد المتقين والصالحين وادخلنا في جنة الفردوس ولسب على هذه الدين وعلى كريمنا والسلام والصالح إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا من بعد علوم صلى الله عليك يا من بعد علوم صلى الله عليك يا من بعد علوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ورزقنا فهم قوي رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya dan kebetulannya kita bersama-sama dikumpulkan lagi, dipertemukan kembali di majelis ini. Seperti biasa kita menyambung daripada pengajian kita. Salawat salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan berkat hadir berkumpulnya kita di majelis ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menetapkan kita di dalam golongan hamba-hambanya yang memperoleh dan mendapatkan keselamatan keuntungan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Syahadat wujud Allah Ta'ala dan zatnya itu bukan jisim dan jauhar dan bukan alat dan bukan pula ia istihad dan hulul dan bukan berjihad sesuatu atau bukan baginya ihad atau berhak atau baharu dan tetapinya berserahan ia dengan tiap-tiap sesuatu seperti Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Artinya tiada seumpama akan Allah Ta'ala sesuatu jua pun dan ia juga yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini di dalam kalimat syahadat itu menyatakan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang kita disuruh ma'rifat, di antaranya ma'rifat zat, ya, ma'rifat zat, ya, zat sifat af'al atau zat sifat asma' af'al. Kita disuruh ma'rifat akan zat Allah Ta'ala, artinya mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Maka pengenalan zat ini bukan berarti kita disuruh mengenal zat itu artinya mewujudkan akan Allah Ta'ala itu dengan wujud yang bisa dilihat atau didengar. Sebab yang namanya zat Allah Ta'ala
jelas laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seumpama bersalahan dengan segala ciptaannya. Jadi jangan sampai kita itu memaham mengenal zat itu adalah mengenal Tuhan itu yang mungkin bisa diwujudkan. Nah, sementara Allah Ta'ala di dalam ketauhidan sudah dinyatakan mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan ciptaannya, atau laisa kamitslihi syai'un. Jadi Tuhan itu kada bisa dihayal-hayalkan, kada bisa dibayang-bayangkan. Jadi kada bisa diwujud-wujudkan karena bukan benda, arah, hal ataupun keadaan. Pokoknya laisa kamitslihi. Walhasil simpulnya itu kata beliau, Tuhan itu berbeda dengan ciptaannya. Setiap ciptaan Tuhan itu adalah makhluk. Laisa kamitslihi itu menyatakan Tuhan berbeda dengan ciptaannya, atau bisa dikatakan tidak seumpama baginya. Nah, jadi tauhid keimanan atau ma'rifat bagi kita ahli sunnah wal jamaah itu hanya sebatas mengenal saja. Batas mengenal saja. Mengenal itu adalah mengenal kenyataan daripada zat itu tadi, bukan mengenal zatnya. Karena zat Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, jadi bisa diumpamakan atau lagi dihayal-hayalkan, yang jelasnya berbeda dengan ciptaannya. Mengenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni adalah mengenal akan kenyataan daripada zat itu, kenyataannya aja. Ya, istilah seumpama contoh kan antara cahaya dengan listrik. Nah, mengenal listrik sudah hanya lewat cahayanya aja. Gitu lah. Bukan berarti kan cahayanya adalah listriknya lain. Tapi cahaya sebagai kenyataan bagi si listrik itu tadi. Nah, zat Allah Ta'ala laisa kamitslihi. Kita mengenal zat Allah Ta'ala mustahil karena laisa tadi. Jadi yang kita kenal zat itu adalah kenyataan zat. Kenyataan zat itu. Nah, kenyataan zat itu ada yang bersifat zahir, ada yang bersifat rahasia. Zat insan batang tubuh. Lah nih, batang tubuh. Dalam tauhid Rasul tadi laisa kamitslihi Allah Ta'ala, ada mungkin Tuhan bertubuh. Ya, zat rahasia adalah roh. Nah, jadi lewat dua inilah mengenal zat Allah Ta'ala. Roh bersifat rahasia. Rahasia ini kada bisa kita lihat, kada bisa kita saksikan. Tapi rahasia ini berdampak kepada zat yang jahat, yaitu batang tubuh tadi. Maka batang tubuh ini menyatakan zat yang rahasia, yaitu roh. Roh ini menyatakan zat yang Allah Ta'ala. Jadi batang tubuh kita, roh kita hanyalah kenyataan daripada zatnya Allah itu tadi. Kalau di diri kita ini kan dua batang tubuh dengan roh. Nah, batang tubuh kita ini kan hanya menyatakan roh saja. Ketika sampai di roh sudah kita tidak bisa apa-apa. Zatnya kalau bisa kita lihat, zatnya kalau bisa kita pegang, ya kan? Hanya nyata itu nyatanya di batang tubuh. Ya, gitu. Lalu kepada mata, melihat, telinga, mendengar. Nah, itu kisah roh semua. Zatnya roh. Lalu jatuh ini kayak apa? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Makanya Allah katakan kulli ruhin min amri rabbi, ruh itu urusan. Jadi siapapun makhluk Tuhan, tidak ada yang tahu kisah roh. Tidak yang tahu. Roh ini hanya menjadi rahasia bagi kita dan rahasia bagi Allah. Paham rahasia bagi kita? Kita tidak bisa melihat, hanya merasakan. Hanya merasakannya aja. Barangnya mana, bendanya ada. Tapi nampak di batang tubuh. Nah, ini menyatakan
kamitslihi tadi, yang tiada seumpamanya, bukan zat, bukan barang, bukan benda, bukan awam, bukan air, sebagai yang lain. Ya, yang dikatakan kamitslihi itu. Lalu kepada kita yang mana? Kenyataannya ya roh tadi. Lalu tadi menjadi rahasia, kalian bisa dinyatakan, kalian bisa lihat, lalu menampakkan kepada batang tubuh. Maka batang tubuh ini ada kenyataan bagi zat Allah ya juga. Ruh kita juga kenyataan bagi zat Allah. Cuma yang jelas derajat Allah laisa kamitslihi. Yang paling parah dalam menyatakan zat Allah laisa kamitslihi itu yang mana? Ya ruh itu. Karena pada ruh inilah yang menyatakan 7 kedudukan, qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam itu tadi. Dan alam semesta ini mazhar, kenyataan bagi wujudnya Allah. Wujud apa? Wujud zatnya. Artinya alam ini diliputi oleh ruh semua. Ya kan? Diliputi oleh ruh berataan. Ya seperti meja ini contoh nih. Meja ini kan kejadian nyata nih. Ya kan? Ruhnya meja mana? Berbunyi keras. Ya lah, sifat keras itu ada ruh. Kalanya keras kalau anda buku, kalanya keras penyanyi kalau duduk di sini, ya kan? Berarti ada ruhnya meja ini. Kenapa dikatakan ada ruhnya? Karena disiapkan pangkat dia sifatnya bagi meja keras. Ya lah, kalau diduduki, memandang ini itu. Nah, jadi kita pandang malah hancurkan kepada semua alam. Kedada yang tiada diliputi oleh roh tadi itu, ya semuanya diliputi oleh roh. Banyu, ya banyu bendanya, badannya, rohnya rasa dingin, hilangkan haus, ya botol, ada rohnya. Di mana rohnya? Kamu anak banyu, ada tumpah, kan bisa sifat semua. Ini jauhnya. Sifatnya ya komandang banyu tadi tidak jatuh dan sebagainya. Ya, berarti alam semesta ini diliputi oleh ruh. Nah ruh ini adalah kenyataan zat Allah, tapi bukan zat Allah. Ya Tuhan lain kenyataan zat Allah. Yang dikatakan zat Tuhan ada kenyataannya ada. Listrik tetap listrik, cahaya tetap cahaya. Cuma cahaya menyatakan listrik itu. Nah, jadi alam semesta ini diliputi oleh zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diliputi sudah berarti tidak ada celah dimanapun yang namanya alam itu semua dimesrai oleh ruh itu tadi. Berarti yang ada hanya kesah ruh. Bila yang ada hanya kesah ruh, berarti yang ada kesah Allah Ta'ala. Jadi dikatakan ma'rifat dzat. Ya, wahdaniyah fi dzat, jadinya kesah pada zat Allah Ta'ala. Ayo adalah yang lain, ada yang lain daripada zat Allah ada. Kita dingin, ambil baju, pakai baju itu benda rohnya, ruhnya yang mana? Ya hilang rasa dingin. Kita memakai nyaman, rasa nyaman, hilang dingin. Ayo rasa nyaman, mana bendanya? Rasa hilang dingin itu mana bendanya? Ada. Tapi kita merasakan, itulah rohnya. Itu. Inilah kenyataan dan Allah tadi yang menyatakan semua kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu ada, yang ada wajhahu itu yang kebesaran siapa? Allah. Kebesaran itu ya wujudnya yang mana? Ya rahasia pada alam disebut roh tadi menyata kepada ulahannya. Itu macam-macam, langit bumi sebatang tubuh kita itu disebut apa? Madharnya. Madhar kenyataan siapa? Kenyataan wujud siapa? Wujud Allah. Batang tubuh madharnya, roh itu wujudnya. Nya siapa? Allah Ta'ala. Berarti batang tubuh ini perbuatan. Bila kita pandang alamnya hancur, yang ada perbuatan Allah,
ini karena bisa apa-apa kalau kena darurat lagi. Berarti semua pergerakan gerak diam alam semesta ini satu pandangan hanya kepada ruh yang menyatakan akan zat Allah berarti wahdaniyah dan turana. Ini akalnya ruh adalah zatnya masing-masing itu kan lain tak boleh pada satu aja Allah ampun kisah. Wahdaniyah tadi bila sudah Tuhan yang punya cerita maka Tuhan berpangkat. Pangkat ini namanya asma lalu disebut yang maha hidup ya Allah, yang maha yang maha berilmu, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha kuasa, semua itulah asma namanya. Kembali kepada yang punya asma yaitu bernama Allah. Siapa Allah tadi? Tuhan. Itu bagaimana bolehkannya tuh? Kembalinya dari Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulik di situ lagi. Ya, jadi hendaklah membenarkan akan wahdaniyah zat ini tetap kepada i'tiqad keyakinan yang jazam bahwa Allah Subhanahu wa taala yakni dan Tuhan itu tiada bisa diumpamakan. Tidak bisa diumpamakan. Ya kan hati-hati juga biar kita ini belajar ma'rifat itu tuh Allah Ta'ala musuh kita yang iblis itu tuh hebat juga tuh. Kalau kita ada pendasi ditipunya ya sudah tertipu kita lalu kepada awal akbar tadi melihat Tuhan ya. Padahal hantu turun jelma. Iya, saya bukan Jailani, saya Abdul Jailani yang Sidindi didatangi oleh iblis dengan perwujudan yang ada pernah dilihat oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang cahayanya terang luar biasa berubah menjadi cahaya sampai di rumah Syekh Abdul Qadir Jailani itu hilang. Saking terangnya cahayanya hilang di rumahnya, menganggap aku Tuhan ya. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jailani membuka sedikit sandal dilempar sedikit Pak hancur cahaya itu hancur berwujud kayak langsung iblis. Lalu dari si iblis yang Abdul Qadir bahwasanya tidak sedikit dari hamba-hamba Allah yang mereka disesatkan dengan cara ini. Bahkan dari para kalangan orang-orang yang sudah saling yang berjalan menuju makam kewalian hancur kewaliannya, ditipunya itu aja. Yo, Syekh Abdul Qadir Jailani tertipu kenapa? Karena masih berfondasi dengan ilmu Tuhan. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani Islam sendiri ada bisa diumpamakan. Setiap sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dirasakan itu makhluk semuanya. Ya kan? Ini bisa kita lihat makhluk. Yang kita rasakan, perasaan hati dan sebagainya, makhluk semuanya. Berarti kembali kepada fondasi tauhid yang sini tadi itu. Kita kan datang itu ya padahal sudah aku Tuhan, aku kembali betapa Tuhan ya. Jangankan Allah Ta'ala Tuhan, baginda Rasulullah aja kada bisa kita mengumpamakannya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa. Sudah di situ. Jadi tauhid jati itu hanya sebatas pengenalan aja kita. Tidak bisa. Makanya perjalanan kita ma'rifat itu berjalan di af'al, karena af'al yang tadi lihat. Ya kalau nyata lihat kapal perbuatan Tuhan nih, ulahannya nampak, kelakuannya dari amal dan itulah rahasia hal nampak, lihat berjalan makan minum sebagainya. Nah amal seperti saja dongnya kita tauhid jatuh satu aja. Katakan orang kan tauhid jatuh situ aja oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah aja? Mana buktinya Islam sehat kan? Nah sampai dan Allah ada yang lain daripada Rasulullah kan ada. Kita hanya sebatas mengenal aja, mengenal ini kan, itu aja. Yang sampai hanya Rasulullah. Tapi abul akal semua yang lah perbuatan Allah menjadikan rupa, perbuatan juga menjadikan hal keadaannya apa? Hidup bergerak melihat Allah akan menjadikan akal semuanya. Ya lah, bila sudah akal pasti menyatakan sifat.
Ini kita melihat, berarti ada yang menjadikan penglihatan Allah. Ya Allah, berarti Tuhan Maha melihat. Nah, sifatnya tuh seperti itulah. Jangan sampai kalau kita ada belajar ma'rifat itu apa jangan mudah nanti itu sampai jam ya. Belajar pakai kisahnya lah tinggi jam. Tak tangganya alhamdulillah. Ya kalau Rasulullah sampai kemarin dari apa? Alhamdulillah. Pertama si jin boleh dibanguni, berarti kamu menggunakan hakikatnya Allah. Huwa yuhyi wa yumiit, menghidupkan mematikan. Kalau ada kisahnya buang guring Rasulullah dibangunkan guring afal Allah, nang membangunkan afal Allah. Ya dibawa Rasulullah dibaringkan di Hijr Ismail, dibelah dari sijil, dibersih oleh saudara, dibersihkan di hati. Ya nang membersihkan hati Allah juga. Kisah pelan-pelannya lewat Jibril. Akal ada. Tutung itu pulang sendiri, betul gak di burung. Nang mau ulah burung Allah juga, nang menjalankan Allah juga, akal juga biasanya. Ya sampai di langit-langit, nang lihat macam-macam kisahnya, melihat ini, melihat itu, bertemu Nabi Adam dan sebagainya, akal ada. Akal juga. Ujungnya sampai di Sidratil Muntaha dengan Jibril, tertahan di situ Jibril, kada kau lagi meneruskan. Jibril akal ada, akal juga. Ya kalau apa kisah-kisah Islam merah melihat ini, melihat begini dan sebagainya, pakai indah, melihat orang bertanam langsung tumbuh, akal ada, akal juga. Semua ada perbuatan Allah sampai di Sidratil Muntaha. Jibril tinggal Rasulullah tapi jalan terus. Ya Allah, Jibril ada meneruskan. Nah, berarti pertahanan hamba Allah makhluk Tuhan sekelas malaikat tetap di akal duduknya sampai kadar Allah Rasulullah aja orangnya. Jangan sampai kita itu salah-salah hanya di mengenal aja mengenal apa ini kan. Ya Allah, rahasia Allahnya apa sih jatuhnya rahasia alam dengan roh kan jadi berarti kita tanya ya Allah melihat mendengar penglihatan menjadikan Allah akal makanya yang dikatakan roh itu mana kita tahu kisahnya sudah ya kalau kisahnya Rasulullah SAW tentu selesai SAW bergeser dan sehingga Abu Bakar lalu dia Abu Bakar percaya belum ada manusia bergeser Rasulullah dengan Sayyidina Ali Sayyidina Ali bertakun Allah mau kayak apa? Tuhan mau kayak apa? Ya Rasulullah ya Ali Allah itu tetap menjadi rahasia bersifat lisan misteri. Kalau aku bongkar siapa Tuhan ini kayak apa Tuhan halal dibongkar oleh murid. Artinya kadang kalau digeser kadang diumpama apa? Kenapa diumpama apa? Islam yang apa ya? Rasulullah Ali ini kan orang yang dekat dengan Nabi karena tahu kali mau tahu saudara kayak apa yang dikatakan bertemu tuh bisa saja udah kan naik ke langit pertama dia tak saja mata sampai langit pertama turun saudara ketemulah oleh Allah ketemulah Tuhan belum naik lagi sampai 3 kali rasanya sampai 3 kali turun bertemulah oleh Tuhan belum waktu itu bilang yang kemudian siapa ada siapa yang ada siapa urut boleh sholat jika banyak kali ya berdiam Rasulullah dia tidak ada paham lah inggih Rasulullah kan tidak biasanya paham lah sudah inggih itu hanya perumpamaan saja ya Allah tetap satu juga bahasa tertentu tetap satu juga kita pakai saja tidak tahu. Nah kita kembalikan kepada ma'rifat akal. Adakah yang lain daripada perbuatan Allah? Karena ada batang tubuh akal Allah, Allah yang maulah. Roh kita akal Allah, Allah yang menyediakan. Kenyataan yang nampak di batang tubuh melihat adalah gerak dia, Allah yang menjadikan. Berarti ada akal Allah ada. Kisah roh apa? Mana tahu kita kayak tahu kan itu. Jangan kan roh dan kisah
Berarti menyimpulkan gerak yang ada pada alam af'al, diam yang ada pada alam af'al juga semuaan. Di situ aja perjalanan kita belajar ma'rifatillah, jalan kita mengenal perbuatan Allah Ta'ala, perbuatan yang Kesah yang kita kenal. Kesah siapa? Allah. Jadi hakikatnya alam ini karena bisa kesah, nganggur berarti nggak bisa kesah. Lalu negara melihat berjalan kesah Allah semua. Jangan istilah orang itu anak bayi itu kan bisa apa-apa. Lalu berjalan kita jalan-jalannya, nah itu Pak gue. Lah di situ ini dan niatnya fil akal. Jadi kita hanya mengenal zat itu hanya sebatas mengenal tahu oh iya ini gitu. Ya lah, ini zat yang menyatakan zat Allah juga, bahwa Tuhan itu wujud lah. Nah, kalau kita menyatakan zatnya juga hanya kenyataannya aja. Sedangkan kayak apa? Zat Allah Taala laisa tetap laisa kami terlihi syai'un juga. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Tuhan itu siapa? Ya Allah. Allah itu siapa? Huwa, atau dalam zikir sambalnya hu. Tiga Allah, la ilaha illallah, Allah dengan hu. La ilaha illallah, tidak Tuhan, hanya Allah. Tuhan itu siapa? Ya Allah. Allah itu apa? Ya sifat, asma, af'al. Ya lah, ada tiga aja. Ya, sifat, asma, af'al. Sifat siapa? Sifat Tuhan. Ya lah, asma siapa? Asma Tuhan. Zat siapa? Zat apa? Af'al siapa? Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Tuhan tadi Allah juga. Berarti satu yang punya. Yaitu Allah. Allah itu siapa? Tuhan. Ada ditulis-tulis. Ya. Berarti bila yang di-share sifat hanya Tuhan, di-share perbuatan hanya Tuhan, di-share asma hanya Tuhan, yang lain tidak ada di-share. Berarti yang ada di alam ini kisah Tuhan. Di sini duduknya Huwa. Huwa dia. Ya. Huwa ini apa? Dia siapa? Dia Tuhan. Kisah alam ini huwal awal. Ya namanya dia. Huwal akhir. Jadi yang menentu apa? Nang nampak huwa tohir kesahinya juga. Huwal batin yang batin kesahinya juga. Ya Pak, kesahinya juga. Huwa adalah juga. Siapa dia? Ini ya Allah. Allah siapa? Dia Tuhan. Boleh kembali saja. La ilaha illallah. Mikirnya pertama kesabaran. Yang kedua Allah. Yang ketiga hu itu Tuhan. Kada ada Tuhan selain Allah lah. Tuhan siapa? Ya Allah. Allah itu apa? Berapa? Siapa ampunnya? Ya Tuhan itu. Kalau Tuhan ampunnya berarti kisah Allah ini kisah Tuhan. Di mana? Di huwa awal, huwa akhir, huwa dhahir, huwa batin. Ini juga yang awal, ini juga yang akhir, ini juga yang dhahir, ini juga yang batinnya. Ya, sembahyang kita lalu belum ada, lalu menggawi sembahyang apa awalnya? Selesai sembahyang habis, nampak akhirnya. Namun menjadikan sembahyang Allah sampai selesai sembahyang mengakhirkan Allah juga huwa, berarti ada kisah Allah huwal awal huwal akhir. Ya Allah, nampaknya di mana huwal awal huwal akhir? Nampaknya pada ruh tadi menampak kepada perbuatan. Makanya ruh punya rahasia dari Allah yang menyatakan huwal awal huwal akhir, lalu berjahil ia kepada rahasia yang zikir nafas Allah, aku Allah. Pahamnya aku kenyataan Allah, kenyataan Allah yang awal dan akhir. Kalau ada roh, Allah sembahyang. Sembahyang juga Allah Akbar. Akhirnya Fatihah mati, roh dicabut, akhir masih sembahyang. Ada. Kan kalau dikatakan sembahyang itu. Tadi bisa dikatakan gawin sembahyang. Kenapa? Ada tutup. Masih Fatihah dicabut roh, mati orang itu. Lepas pada roh sudah berarti ada akhir kayak saya itu ada
sampai untung makan berakhir akhir. Siapa gawian? Ruhullah gawi. Lalu siapa perbuatan Allah? Ini adalah awal, ini juga akhir. Ini adalah kelihatan, ini juga rahasia. Siapa? Ya Allah. Allah ini siapa? La ilaha Tuhan. Jelas saja kalau kita. Kalau dia itu Tuhan. Tuhan itu siapa? Yang memiliki sifat sempurna, memiliki sempurnaan apa? Dia sifat asmaul af'al. Lalu bagaimana Allah? Yang ada hanya kisah Allah. Lalu maksudnya dia Allah, dia semuanya. Dia cuma kembali kepada satu yaitu Allah. Disebut huwa itu lah. Huwa al-awwal wal akhir. Huwa dhahir wal batin. Siapa huwa? Allah itu tadi. Kisahnya, kenyataannya. Nah disinilah yang dikatakan wah dan niat tadi baik di af'al, baik di sifat, baik di zat. Ya, cuma sifat dan zat ini tetap menjadi rahasia. Artinya kada bisa kita sampai itu dengan orang-orang yang dikehendakilah. Allah Taala mungkin para ambiya kepada sifat lah. Yang hanya pada zat hanya Rasulullah SAW. Nah kita jalannya di mana? Di af'al. Perbuatan. Apabila af'al itu sidin yang menjadikan, sidin juga meniadakan. Berarti af'al adalah yang menjadikan. Nah kejadiannya itu adalah af'al. Istilah makanan itu kan benda lah. Kalau itu af'al menjadikannya. Lalu rasa di dalam makanan tadi Allah juga menjadikan kita merasa rasanya itu af'alnya. Imbang merasa kenyang lagi, kenyang rasanya tidak. Lalu ada af'al. Makanannya af'al, rasanya af'al, menyatakan af'al, kenyangnya juga af'al. Itu kalau di makanan. Contoh di makanan saja. Artinya apa perbuatan Allah. Nah kepada kita jadi kita tidak minal adam minal wujud, dari tiada lalu diadakan. Ada itu af'al. Af'al menyatakan perbuatan siapa Allah. Berarti kan ada hanya kisah Allah. Itu af'al lah. Jadi jangan ada frasa kita itu dikarenakan yang diwujudkan dalam musyahadah yang ada Allah. Yang ada Allah Ta'ala. Alam semesta asalnya tiada lalu ada alam kembali kepada sifat. Berarti kan mengulangi orangnya bagaimana istilah orang lah alim kuasa hebat. Berarti menyatakan sifat akal kenyataan sifat kenyataan zat pun sudah ya lah. Allah dengan hambanya, hamba dengan Allah. Sudah ini hamba. Ya Allah di mana? Ya Allah itu menyatakan Allah dengan hamba dengan Allah. Wallahu ma'akum aina ma kuntum, di mana kamu berada di situ aku ada. Yang ada Allah kita ada. Di mana adanya? Af'alnya, rupa af'alnya juga. Kan ada kisah ini. Jelas. Terus ya. Tapi ini kan kisah hati lah. Kisah hati berarti pengamalan usyahadahnya melewat pandangan hati dari usyahadah. Kira sampai kepada kedudukan masalah usyahadahnya ya Allah yang dipandang Allah, yang memandang artinya bahasanya yang dipandang Allah, yang memandang Allah juga pulang. Kalau kita yang memandang berarti masih ada kita. Ya, kalau masih itu memandang berarti masih ada itu kira dihilangkan juga jabatan pula. Yang dipandang af'al Allah, yang memandang af'al Allah juga. Minallah ilallah. Dari Allah kembali kepada Allah. Nampaknya di mana? Hamba kita. Yang dikatakan Allah dengan hambanya, hamba dengan Allah. Itu
hamba tadi ya Muhammad Rasulullah SAW. Rahasianya yaitu la ilaha kemana-mana tentang Allah la ilaha Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah tadi rahasianya kepada kita Muhammad Rasulullah. Kenyataannya kepada kita datang tubuh. Berarti akhirnya kita ini berpakaian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan coba masuk di situ, masuk ke situ dan ada seorang umpan campur. Alim itu Allah nampak melewat syariat dohirnya Allah Muhammad Rasulullah. Berarti syariatnya ya Allah yang ilmu pembacaan ilmu itu la ilaha illallah Muhammadur nampaknya di dohir yaitu Muhammadur Rasulullah. Kita ada umpan campur di situ tuh. Pakai apa umpan campur? Ada perasaan hati aku dan alim, aku dan hebat itu bercampur karena secara terpadakan kuliruhin al-wabib untuk urusan aku aja ampunnya dari Allah Ta'ala ya Allah ditampakkan kepada siapa? Muhammad Rasulullah. Siapa hamba ini hamba Allahnya apalagi kan tentukan sampai kali ini jelas ya? Jelas ya? Muhammad Rasulullah dan keluar masuk nafasnya itulah ilaha illallahnya ya jelas ini hamba ya roh itu yang menyatakan Allah Allah hamba lawan Allah setiap yang ada yang diadakan barangnya ada tidak di akal Allah Ta'ala rumah akal dia berarti akal Allah berarti mengakui Allah juga punya ada soal paham lagi dari mana? Nafas akal ada nang menunaikan siapa? Allah juga harus bercampur dengan Tuhan. Rasakan saja takutnya terasa. Coba dia ulang rasa. Atau paksa orang. Bangganya memberanikan naik turunnya. Ya kan? Nampaknya di mana? Kepada kita ya hidung kenyataannya. Kenapa rahasianya? Ya, hidungnya makhluk berarti hamba. Nafas rahasianya berarti apa? Allah. Berarti Allah dan hamba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ rahasianya Muhammad itu yang dohirnya Muhammad, makanya amin. Dan ya kan? Allah lawan Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholli itu mana duduknya? Kepada ruh itu siapa? Ya Nur Muhammad. Nampak itu Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lagi dah. Sholli itu kepada ruh. Bahasa sholli itu kalau ya Allah ya Rabbi. Salam sejahtera. Ya Allah rahmatilah Nabi Muhammad rahmat Tuhan itu mana? Kan semua itu ada rahmat kalau bergerak rahmat, duduk rahmat, makan rahmat kalau rahmat itu kalau duduk makan dulu itu rahmat karena ada roh gitu ya. Karena sholli Allahumma sholli ala Muhammad rahmat Tuhan itu harus kepada Nabi Muhammad rahmat kepada Rasulullah. Sekarang kita ibadah tubuhnya. Jelas ya? Rahmatnya siapa? Allah. Allahumma sholli Allah kan Tuhan. Sholli itu ulahan mana? Ya roh. Sholli ya Nur Muhammad tadi bernampak kepada jahilnya ya Muhammad. Ya berarti Allah rahmatnya lalu kepada Muhammad yang dohir batang tubuh. Ya selanjutnya Allah lalu rahmatnya lalu kejohirannya batang tubuh. Si johir batang tubuh ini kawan itu melihat saudara kenapa? Karena ada rahmat tadi. Nah rahmat kepada kita mana? Ya roh tadi itu ya roh
kemudian amun panapan dengan Nur Muhammad dan nampak Nur Muhammad tiba-tiba tubuh Nur Muhammad kenyataan dohirnya daripada gawian Nur Muhammad ini yang dikatakan salawat kada huruf kada bersuara ini yang dikatakan salawat yang menjadi rahasia antara kita lawan Allah di sini duduknya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Jadi mudah-mudahan paham dan paham dong. Mudah-mudahan paham sabar ya, mudah-mudahan mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Allah Tuhan. Akbar perbuatan kebesarannya. Nama kebesarannya. Datang tunggu. Ya Allah. Jad sifat asma alif lam lam Allah lalu wal awal wal akhir dan awal dan akhir Allah ini nyatanya di mana dunia sebagian yang mengadakan Allah esanya di mana di berarti tadi duduk di kamar Allah Allah akbar dapat di belakang tubuh lagi dah oi dan paham ini yang awal dan akhir yang batin nampak di batang tubuh gawian sebenarnya biasanya berarti batang tubuh ini kebesaran Allah Ta'ala kebesaran Allah di batang tubuh ini ya Allah nampaknya batang tubuh nampak gawian dan itu mana kepada kita nampak berarti ruhnya siapa dan sifat asma esa Allah ini sifat Allah ini juga besar Allahu Akbar aku Oi. Adakah? Allah. Kayak bilang Allahu Akbar dia bilang. Maksudnya Allahu Akbar. Aku yang besar. Aku yang mana? Nih bahasa itu aku yang menjauhi. Aku yang merubah sujud. Yang mana? Tadi yang mana pada kita rahasia pada Ruh tadi siapa Allah. Berarti Tuhan sholat. Makanya ini wajah. Tuhan menghadapkan wajahmu kepada yang menjadikan langit dan bumi. Bahasa menghadapkan itu ada kebesaran Allah. Dan Tuhan sembahyang itu yang bernampak beribadah Allah. Dia apalagi sebagian tahammur bahasa ini kalau sudah terbuka ini. Ya Allah. Sini itu berapa ya Allah. Allah bertampak itu sudah Tuhan kita bukannya kita Allah bertampak Allah menyatakan kebesarannya Allah aku dan Tuhan aku ada makanya kalau dia udah ini wajah menghadapkan wajah yang berikan langit Tuhan itu kan besar nah ada tuh hanya kebesaran Allah bernyata betul Allah berdohir bertajali bernyata lewat sembah yang bernampak lewat akalnya ya nih batang tubuh namanya akalnya ya ruh kita itu berarti kan ada hanya Allah hanya berarti yang nyatanya adalah kebesaran Allah rahasianya kebesarannya kepada Allah kepada ruh kepada Muhammad batang tubuh nah ruh tadi itu solinya rahmat Tuhan berdampak kepada si batang tubuh yaitu kebesaran Muhammad jadi sebagian isinya la ilaha illallah rahasianya Allahumma sholli ala Muhammad. Udah Tuhan paham ya. Lalu setelahnya mikirkan surga, harus lagi mikirkan pahala-pahala. Tapi dipikirkan barang yang terjadi, tapi nampak lagi kepada saudara. Barang yang terjadi tapi nampak surga itu berarti surga itu bertamu lawan Allah. Saya jatuh. Bertamu lawan Allah tuh kalau surga. Dan memang sudah di dunia bagi orang-orang ma'rifat makanya ada dari pikir sudah selamat sudah di depan mata Allahu Akbar. Orang dipikir
jelaskan. Apa lihat kebesarannya? Allahu Akbar. Ibu mulai hari sembahyang, ya kan? Apalagi sampai kepada Allah namanya jadikan, Allah juga ada. Allah namanya dikir, Allah juga dikirkan. Subhanallah wahdah, la mawjud di orang. Ya kamu kita ini bukan la mawjud, tapi masih takajud-kajud. Sampai di waktu lewat sudah kan kasihkan perjalanan sudah penyakit sudah kolesterol itu di malam makan dikatakan itu penyakit zaman tidak sampai mudah-mudahan kita mungkin ada belum melatih tentang juga mudah-mudahan diberi Tuhan paham dan mudah juga Tuhan menolongi kaum memakai mengamalkan kata insyaallah itu sampaikan Al-Fatihah. Alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا الله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل علينا المغفور ومحمد تقبل بريد بركه المعصومه اللهم ارزقنا فهم النبي والمرسلين والهام الملائكه المقربين اللهم من علم وزيد الرحم وخير سمعنا بالعافيه والصلاه علما نافعا وعلما تقبل اشهد واسنا عظيم مباركا به صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم انا منكم تقبل بريد ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.